Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Ayat. Kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Begitu juga dalam bulan Ramadan ini tidak terasa kita sudah memasuki akhir bulan Ramadan. Kita sudah melaksanakan ibadah saum hari yang ke-27. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan bisa menyelesaikan ibadah saum kita dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, kira-kira kita sudah di penghujung akhir bulan Ramadan, tepatnya tanggal 27 Ramadan 1446 Hijriah. Jadi tinggal beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tentunya kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, jadi tinggal beberapa hari lagi kita akan menghadapi ujian, karena memang ujian semakin berat dan juga godaan juga akan semakin kencang ya menghadapi akhir Ramadan, karena semakin dekat kepada hari Lebaran. Tapi tentunya dengan itikad dan niat kita tetap istiqomah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum kita dengan sepenuhnya. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, apabila kita pandai menjaga ibadah saum kita dengan sebaik-baiknya, tiada lain tujuannya la'alakum tattaqun, yaitu agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang takwa. Kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, kenapa tujuan daripada ibadah saum dalam bulan Ramadan tidak menjadi orang yang kaya, tapi justru menjadi golongan orang yang takwa? Karena ditegaskan di dalam hadis, kekayaan seseorang walaupun hartanya limpah tidak menjadi jaminan dia itu akan bahagia. Tapi apabila kita seseorang menjadi golongan orang yang takwa, maka Allah memberikan jaminan menjadi orang yang bahagia. Bahagia bukan hanya sebatas di dunia, juga sampai di akhirat kelak. Makanya kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, sekali lagi bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada banyaknya kekayaan, makanya tidak menjadi tujuan di dalam hidup. Makanya tujuan hidup kita di dunia ini tiada lain semata-mata untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah semata-mata kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan tentunya dengan semangat ibadah yang tinggi senantiasa kita istiqomah, la'alakum tattaqun, agar kita tergolong menjadi golongan orang-orang yang takwa yang benar-benarnya. Kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, apa saja janji Allah di dalam Al-Quran terhadap orang-orang yang takwa? Begitu tinggi, begitu mulia orang-orang yang takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Hujurat, kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang takwa. Jadi yang pertama, kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah,
keuntungan kita menjadi golongan orang yang takwa setelah kita menuntaskan, menyelesaikan ujian kita, menamatkan ibadah saum dalam bulan Ramadan. Allah memberikan jaminan kita itu sebagai orang yang takwa, orang yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sudah tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Inna akramakum indallahi atqakum. Yakinkan sesungguhnya yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang takwa. Selanjutnya ya Allah dalam Al-Quran kaum muslimin rahimakumullah bagi orang yang takwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi yang terbaik tiap manusia menghadapi problematika kehidupan. Jadi walaupun kumaha ruwetna, sulitna, susah, nah Gusti Allah pasti masih jalan. Makanya di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi yang pertama bagi orang yang takwa ditinggikan, dimuliakan derajatnya insyaallah, dan yang kedua keuntungan bagi orang yang takwa adalah yaj'al lahu makhraja, akan senantiasa diberikan jalan keluar dalam setiap problematika kehidupannya. Masuk pasti Allah masih jalan. Adapun yang ketiga kaum muslimin wa rahimakumullah Allah dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, yang ketiga di dalam Al-Qur'an, Allah akan menganugerahi rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, bukan hanya sekedar memberi rezeki Gusti Allah, tapi apabila senantiasa tawakal katanya ya. Ketika sehat, ketika sakit, ketika senang, ketika susah, dia senantiasa tawakal. Ya, fa huwa hasbuh. Bukan hanya sekedar diberi rezeki, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Begitu ya. Itu surat At-Talaq ayat yang ketiga. Inna wa la yuhliful mi'ad, harus yakin bahwa sesungguhnya Allah tidak mungkin atau mustahil akan tidak menepati janji. Jadi Allah pasti menepati janjinya karena dalam Al-Qur'annya. Nah, kaum muslimin rahimahumullah, selanjutnya janji Allah di dalam Al-Qur'an yaitu yang keempat, kaum muslimin rahimahumullah, disediakan surga seluas langit dan bumi bagi orang yang takwa. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Imran ayat 133 yang artinya demikian, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang takwa. Ya, luar biasa ya. Yang pertama ditinggikan derajat dan dimuliakan. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesusahan. Yang ketiga, Allah menganugerahi rezeki yang tidak disangka-sangka dan akan dicukupkan kebutuhan hidupnya, dan Allah akan menyediakan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang takwa. Kita tercantum dalam surat Al-Imran ayat yang ke-113. Dan yang terakhir, kaum muslimin rahimahumullah, keuntungan bagi orang yang takwa apabila kita senantiasa istiqomah berpegang teguh kepada janji Allah, yaitu bagi orang yang takwa akan senantiasa meraih kemenangan, meraih kesuksesan, meraih keberhasilan, karena Allah senantiasa melindunginya dan senantiasa mendampinginya. Tercantum ini di dalam surat An-Nur ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang benar-benar takut kepada Allah dan Rasul-Nya, dan takut kepada Allah dan dia benar-benar bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapat kemenangan. Surat An-Nur ayat yang ke-52. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin yang rahimahullah, la'allakum tattaqun, kita semua digolongkan menjadi golongan takwa yang sebenar-benarnya,
dijauhkan dari api neraka, dan dijadikan ahli-ahli surga. Dan kita memasuki akhir Ramadan, yaitu tanggal 1 Syawal, kita memasuki Idul Fitri, kembali kepada kesucian karena kita memperoleh maghfirah, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rupanya demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam barokah, rahmat dan ridhonya. Rupanya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala